Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal sharing ke teman-teman gimana sih tips supaya kita bisa ikut penelitian dosen. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu ya seberapa penting ikut penelitian dosen. Terutama buat kalian nih mahasiswa baru, maba-maba yang baru masuk kampus, penting banget buat kalian tahu manfaat dan seberapa penting ikut penelitian dosen. Nah, biasanya nih kalau di kampus dosen itu punya 3 kewajiban utama atau 3 tugas pokok sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu artinya setiap dosen di semua fakultas, termasuk fakultas keguruan, hukum, pertanian, kedokteran, pokoknya semuanya pasti butuh banget yang namanya mahasiswa untuk dijadikan asisten. Oke, sebelum kita ke intinya, aku bakal kasih tahu beberapa manfaat yang udah pasti teman-teman dapat ketika kita bisa ikut penelitian dosen. Yang pertama, menambah relasi. Yang kedua, dapat ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, sesuatu yang dibutuhkan banget buat para mahasiswa yaitu dapat uang saku. Siapa sih yang nggak mau dapat uang? Nah, aku bakal ngejelasin kenapa sih kita bisa dapat 3 manfaat tersebut. Yang pertama, menambah relasi. Nah, biasanya nih yang ikut penelitian dosen itu kan ada 2 pihak utama. Yang pertama, dosen sebagai pelaku penelitian. Yang kedua, mahasiswa sebagai asisten. Untuk pengabdian masyarakat, dosen juga memperlibatkan mitra. Nah, mitra itu berada di luar kampus. Dari satu penelitian aja kita udah dapat 3 pihak relasi. Ada dosen, mahasiswa, dan mitra. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita ikut penelitian, terus dosen yang kita ikuti penelitian itu merekomendasikan kita ke dosen lain. Relasi yang kedua dari pihak mahasiswa. Mahasiswa yang ikut penelitian dosen itu dari berbagai angkatan, jadi nggak cuma satu angkatan aja. Ada dari adik tingkat nih, biasanya 2019, 2020 nih kayak adik-adik maba, terus satu angkatan sama kakak tingkat. Jumlah mahasiswa yang dibutuhin sama dosen itu tergantung dari kebutuhan penelitian dosen itu sendiri. Yang ikut penelitian bisa juga dari berbagai prodi, kayak misalnya aku nih, aku kan dari prodi pendidikan biologi. Nah, dosen juga bisa memasukkan dari prodi biologi. Atau biasanya beberapa dosen itu juga mengajak mahasiswa S2, jadi kita juga bisa punya relasi mahasiswa S2. Keren nggak tuh? Makin nambah relasi kan? Relasi yang ketiga dari pihak mitra itu kan pihak dari luar kampus. Jadi kalau kita ikut penelitian dosen di luar kampus, kita juga bakal kenal dengan masyarakat yang ada di mitra itu. Jadi bisa mempermudah kita buat nambah relasi, atau ketika kita butuh suatu penelitian, kita juga bisa menjadikan masyarakat yang tadi itu juga sebagai mitra kita. Dengan relasi-relasi yang udah kita dapetin tadi, bisa kita manfaatin buat ngerjain tugas kuliah nih, bisa tanya kating kan, ngerjain skripsi, ikut event lomba, lanjutin S2, cari kerja, atau bahkan nyari jodoh. Nah kan, penting banget kan? Next, yang kedua, menambah ilmu dan pengalaman. Kalau misalnya kita udah ikut penelitian dosen nih, kita juga bakal dapat ilmu dari penelitian dosen itu. Misalnya nih, dosen itu meneliti tentang aplikasi di bidang mikrobiologi. Kita juga bisa dapat ilmu dari penelitian mikrobiologi itu. Kalau misalnya dosen itu meneliti tentang kultur jaringan, kita juga bisa dapat ilmu tentang kultur jaringan. Kalau yang pengalaman nih, kita sering dengar bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Manusia-manusia itu biasanya menjadikan pengalaman sebagai guru tanpa jiwa, tanpa raga, tapi dia bisa memberikan kesan moral. Dia menjadi guru yang terbaik buat kita. Pengalaman ini kita dapetin dari hasil kerja kita sebagai asisten. Jadi bukan produk dari kita membaca buku, produk dari kita membaca blog, atau cuman dari motivasi orang lain. Yang kita alami ketika kita bisa ikut penelitian dosen, kita juga belajar berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah skill yang penting banget yang nggak bisa kita dapetin cuma di bangku kuliah aja. Karena di masa sekarang itu udah bukan lagi masanya kita itu beradu argumen dengan orang lain, beradu kecerdasan, beradu kepintaran, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain dan menghasilkan sesuatu yang amazing. Manfaat yang ketiga adalah dapat uang saku. Biasanya nih, mahasiswa yang ikut penelitian dosen itu dapat uang saku. Uang sakunya itu bisa berupa uang transport, uang makan, atau juga uang tunai dengan gaji tersendiri. Contohnya temanku aja nih yang ikut penelitian dosen tentang kehutanan, itu dia bisa dapat uang 1,3 juta. Bayangin 1,3 juta itu udah banyak banget buat anak kosan kayak kita kan. Jadi uang 1,3 juta itu dia dapetin dari uang transport, uang makan, dan juga uang gaji utuh.
Nah, ada juga nih temanku yang dapat 600.000 tapi itu belum sama uang makan. Kalau buat aku nih ya, itu udah lumayan banget buat anak kos kayak kita, ya nggak sih? Setiap prodi, setiap fakultas itu uang sakunya beda-beda, tergantung dari kebutuhan dosen, tergantung dari budget dari dosen yang udah ditentuin. Biasanya pertimbangannya itu durasi pengerjaannya, jobnya kita, seberapa sulit jobnya kita. Kalau misalnya kita jobnya sulit, ya pasti kita juga bakal ditambah uangnya. Jadi beda-beda ya. Satu lagi tergantung jumlah mahasiswanya. Biasanya kalau mahasiswanya sedikit, kita juga digaji lebih tinggi. Tapi kalau misalnya mahasiswanya itu banyak, kita juga bakal digaji dibagi sejumlah mahasiswa itu. Tapi yang perlu ditekanin di sini ya, sebenarnya nggak boleh ya kita niat apa-apa, niat melakukan kegiatan itu karena uang. Karena kalau misalnya kita ikut penelitian dosen itu karena uang, ya yang kita dapetin juga cuman uang. Jadi rasanya tuh kayak mubazir gitu ya. Tapi buat orang-orang tertentu nih, kayak aku dan anak-anak kosan lainnya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi diubah dulu niatnya. Jadi misalnya nih, aku niat ikut penelitian karena supaya bantu orang tua, supaya nambah uang jajan. Nah, beda kan kalau itu. Kesimpulannya nih, ikut penelitian dosen itu penting banget buat kita para mahasiswa, apalagi kalian mahasiswa-mahasiswa baru yang masih belum banyak kerjaan kan. Karena dengan kita ikut penelitian dosen, kita bisa nambah relasi, kita bisa nambah ilmu sama pengetahuan, sama kita bisa dapat uang kayak yang aku sampaikan tadi. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak bakal ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum, see you!